Beberapa waktu lalu, kita melihat berita yang sangat perih tentang PHK besar-besaran yang terjadi di Indonesia. Ditambah lagi dengan tingginya angka pengangguran. Gelombang PHK karyawan menghantui sejumlah industri di tanah air. Indonesia dilanda badai PHK. Bahkan menurut data BPS tahun 2025, lulusan SMA menempati posisi tertinggi dalam kasus pengangguran, disusul SMK dan SD. Sedangkan setiap tahunnya lulusan SMA dan SMK mencapai 3,7 juta. Artinya pada setiap tahun angka pengangguran akan terus bertambah. Ini akan menjadi masalah besar pada negara kita. Aku di sini akan menjelaskan kenapa ini adalah masalah besar dan apa yang menyebabkan banyaknya lulusan SMA dan SMK yang menganggur. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tingginya kasus PHK dan banyaknya perusahaan yang gulung tikar, maka akan membeludaknya kasus pengangguran di Indonesia. Ditambah lagi, setiap tahun lulusan SMA dan SMK mencapai 3,7 juta yang siap bekerja. Artinya mereka harus siap bersaing dengan lulusan tamatan sekolah yang lebih tinggi untuk mendapatkan pekerjaan. Lantas, yang menjadi pertanyaan, kenapa pengangguran lebih didominasi oleh lulusan SMA dan SMK? Karena kurangnya lapangan pekerjaan. Setiap tahun, lulusan SMA dan SMK mencapai 3,7 juta. Sedangkan lapangan pekerjaannya tidak bisa menyerap semua tenaga kerja yang ada dan yang baru lulus. Ditambah lagi banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan akibat persaingan pasar yang semakin ketat dan ketidakstabilan ekonomi, yang pada akhirnya banyak tenaga kerja yang tidak bisa diserap secara menyeluruh. Contohnya, yang baru-baru ini viral, warung seblak yang berada di sebuah gang membuka lowongan pekerjaan yang hanya membutuhkan 20 orang, tetapi yang daftar melebihi 200 orang. Artinya, sekarang itu orang membutuhkan pekerjaan. Di tengah ketidakpastian ekonomi, banyak perusahaan yang gulung tikar, maka makin susah juga orang mencari pekerjaan. Ditambah lagi pergerakan teknologi yang semakin cepat, membuat banyak tenaga manusia yang digantikan oleh teknologi. Lantas yang menjadi pertanyaan, apa penyebabnya? Penyebab utama menyusutnya lapangan pekerjaan saat ini adalah transformasi digital dan otomasi. Perubahan ini sangat mempengaruhi pasar tenaga kerja di seluruh dunia. Teknologi yang semakin canggih telah menggantikan banyak pekerjaan manusia, terutama di sektor manufaktur, layanan pelanggan, dan jasa administratif. Berdasarkan laporan World Economic Forum tahun 2025, diperkirakan sebanyak 85 juta pekerjaan di seluruh dunia akan hilang akibat otomasi dan penggunaan kecerdasan buatan. Artinya, banyak tenaga manusia yang digantikan oleh teknologi dan angka pengangguran akan terus bertambah. Di era revolusi ini, teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat dan telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk cara kerja dan struktur pasar tenaga kerja. Perubahan ini telah menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi para pekerja dan pengusaha. Perkembangan teknologi telah menggeser banyak pekerjaan tradisional menjadi otomatis, terutama di sektor manufaktur dan jasa. Saat ini, sudah banyak perusahaan yang menggantikan tenaga manusia dengan teknologi, dan berisiko membuat angka pengangguran semakin bertambah di era digitalisasi. Google yang sudah menggantikan tenaga manusia dengan AI terutama di pekerjaan periklanan. Terus disusul oleh Duolingo sudah menggantikan tenaga manusia dengan AI terutama di pekerjaan penerjemah konten. Terus Amazon juga sudah menggantikan tenaga manusia dengan robot di gudang-gudangnya terutama di pekerjaan penyortiran dan pengemasan. Di tengah semakin banyaknya pekerjaan yang mulai digantikan oleh AI dan robot, maka pekerjaan manusia pun akan mulai tergeser. Artinya, akan semakin banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Waktunya giliran Anda untuk mempersiapkan diri agar tidak tergeser oleh perkembangan teknologi yang semakin cepat berkembang. Tingkatkan skill di tengah teknologi yang semakin cepat berkembang.
dan banyaknya industri yang mulai menggantikan tenaga manusia dengan teknologi. Penting kita untuk meningkatkan skill agar kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut, agar teknologi tersebut dapat membantu kita, bukan malah menggeser kita. Manfaatkan teknologi. Teknologi yang semakin canggih dan mulai banyak menggantikan pekerjaan manusia, maka penting untuk dimanfaatkan teknologi tersebut untuk mempermudah pekerjaan kita sendiri. Teknologi diciptakan untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan manusia. Saatnya untuk belajar memanfaatkan teknologi sebaik mungkin, agar kita tidak tergeser oleh teknologi tersebut, tetapi kita yang malah memanfaatkan teknologi tersebut. Menjadilah yang terbaik, mempunyai skill yang lebih dari manusia yang lain, dan mempunyai keterampilan terbaik, resiko tergeser mustahil terjadi. Karena skillmu di atas rata-rata manusia biasa, ditambah lagi dengan keterampilan terbaik, maka untuk tergeser peluangnya sangat kecil. Ditambah lagi dengan bisa memanfaatkan teknologi sebaik mungkin, maka peluang untuk tergeser tidak akan terjadi. Saatnya untuk beradaptasi dengan dunia baru. Mulailah belajar hal yang baru di dunia yang baru. Manfaatkan peluang yang ada dengan menjadi yang terbaik di satu bidang. Dengan menjadi yang terbaik di satu bidang, maka resiko tergeser mustahil untuk terjadi. Gunakanlah teknologi sebaik mungkin. Ambil setiap kesempatan yang ada. Jangan sia-siakan kesempatan. Semakin banyak hal baru yang dipelajari, maka akan semakin unggullah dirimu dari orang lain. Ketika orang lain baru mulai belajar, kamu sudah menjadi ahlinya. Ketika orang lain sudah menjadi ahli, kamu sudah menjadi sangat ahli. Jadi, manfaatkan apa yang ada. Belajarlah dari teknologi yang ada. Gunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin, agar dirimu yang paling jago di antara yang lain. Saya Ramadan, sampai jumpa di video saya berikutnya.